Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perbandingan antara asas makna bahasa Arab dengan asas makna bahasa-bahasa lain. Saudara, jadi kalau kita memperbandingkan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain, maka kita akan mendapati kenyataan bahwa bahasa itu terbagi dalam dua kelompok. Nah, dua kelompok yang saya maksud di sini adalah dua kelompok dilihat dari basic meaningnya, ya. Lihat dari basic meaning masing-masing bahasa. Dilihat dari basic meaning masing-masing bahasa. Jadi yang dimaksud basic meaning ini kira-kira adalah unsur atau perangkat makna, ya, perangkat makna yang paling dasar dalam satu bahasa. Basic meaning itu kira-kira perangkat atau alat yang paling mendasar, yang paling awal dari suatu bahasa. Nah, kita bisa lihat bahwa bahasa Arab itu beda dengan bahasa lain. Bedanya di mana? Itu bedanya pada tadi saya katakan pada basic meaning. Jadi bahasa itu secara garis besar ada yang word basic meaning, ada yang sentence basic meaning. Jadi ada perangkat maknanya itu bermula dari kata, ada juga yang perangkat maknanya itu bermula dari kalimat. Nah, bila Anda melihat ini, coba perhatikan. Ini gambar ini adalah gambar tentang hierarki bahasa, ya. Yang dimaksud hierarki bahasa adalah urutan kepangkatan dari unsur-unsur bahasa. Nah, urutan kepangkatan itu, hierarki bahasa itu kita gambarkan seperti sebuah piramida terbalik. Nah, kita melihatnya mulai dari bawah. Pada umumnya setiap bahasa itu asas maknanya mulai dari kata. Mulai dari kata, ya. Asas maknanya dibangun, maknanya itu, makna satu wacana itu dibangun mulai dari kata. Dari kata sebagai awal dari pembentukan makna, ya. Nah, jika kita lihat mulai dari di sini gambar ini, mulai dari kata meningkat menjadi kalimat. Artinya kalimat itu adalah gabungan dari kata-kata. Meningkat dari paragraf atau alinea, artinya paragraf atau alinea itu adalah gabungan dari kalimat-kalimat. Selanjutnya, dari paragraf atau alinea terbentuklah wacana. Nah, yang kita sebut wacana ini bisa berupa pidato, ceramah, pengajaran, bisa juga berupa tulisan, apakah itu makalah, artikel, disertasi, dan macam-macam. Nah, itulah wacana. Jadi yang tertinggi dari hierarki bahasa ini adalah tentu wacana, ya. Wacana terus turun menjadi paragraf, kalimat, kata. Nah, saya ulangi, kalau melihat bahasa-bahasa lain, maka hierarki yang terendahnya itu kata. Hierarki yang terendahnya itu adalah kata. Yang menempati hierarki yang terendah adalah kata untuk bahasa-bahasa yang lain. Tetapi untuk bahasa Arab yang menempati hierarki terendahnya itu adalah kalimat. Jadi dalam hierarki bahasa Arab, kalau kita lihat dari atas, yang ada itu wacana, paragraf, kalimat. Kata tidak ada. Loh, apa berarti tidak ada kata? Bukan tidak ada kata, tetapi hierarki terendahnya adalah kalimat. Bagaimana penjelasannya? Coba kita lihat. Di dalam bahasa Arab, mana penghapus? Dalam bahasa Arab, kata itu setara dalam kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata, maka dalam bahasa-bahasa lain itu sama dengan kalimat. Saya ulangi,
Kalau di dalam bahasa Arab kata, maka dalam bahasa-bahasa lain adalah kalimat. Artinya secara teknis, dalam pengucapan, dalam penulisan, seperti kata, berbentuk kata, tetapi dalam makna adalah kalimat. Mengapa demikian? Karena, nah ini barangkali sebuah informasi yang perlu benar saudara garis bawahi. Karena dalam bahasa Arab itu setiap kata mengandung dhamir. Dalam bahasa Arab itu setiap kata mengandung dhamir. Dalam bahasa Arab setiap kata mengandung dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir adalah kata ganti nama. Kata ganti nama. Baik kata ganti nama orang, hewan, benda, dan lain-lain. Kata ganti nama ya. Atau dengan kata lain dalam bahasa Inggris pronoun ya. Kata ganti nama atau pronoun. Nah, kata itu sendiri, kata ini sendiri di dalam bahasa Arab istilahnya adalah kalimah. Kalimatun atau kalimah. Nah, saya ulangi. Kata dalam bahasa Arab secara teknis memang kata. Kita ucapkan, kita tulis kata. Tetapi secara makna adalah kalimat. Jadi saya ulangi, kata ini bersifat teknis. Ini makna, mengacu pada makna. Bagaimana penjelasannya? Kalau kita ingat, kalau Anda pernah belajar ilmu sharaf, ingat, kalau Anda pernah belajar ilmu sharaf, Anda tahu bahwa di dalam bahasa Arab, ilmu sharaf itu adalah ilmu yang mengkaji tentang kata ya, mengkaji tentang variasi kata. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ilmu sharaf itu setara dengan morfologi ya. Jadi ilmu sharaf itu setara dengan morfologi. Ilmu sharaf sama dengan morfologi. Morfologi, ini ejaan Indonesia ya. Itu sama dengan ilmu sarfi. Ilmu sarfi. Morfologi sama dengan ilmu sarfi. Ilmu sarf. Nah, menurut para ahli, kata-kata dalam bahasa Arab itu hampir 99% terdiri dari 3 huruf. Jadi setiap kata atau kalimat, dalam bahasa Arab itu konon menurut para peneliti, para ahli bahasa, hampir 99% terbentuk dari 3 huruf. Nah, dari kata-kata yang terbentuk dari 3 huruf itu, para ahli sharaf merumuskan merumuskannya ke dalam pola-pola, dan pola yang paling dasar itu, pola yang paling awal itu adalah kata fa'ala. Pola yang paling dasar itu adalah kata fa'ala. Pola yang paling dasar dalam ilmu sharaf itu adalah fa'ala. Fa'ala. Sekali lagi, kalau Anda pernah belajar ilmu sharaf, fa'ala itu sebuah kalimat. Fa'ala ini sebuah kalimat. Kalimat fi'il, kata yang merupakan fi'il, kata kerja. Tapi sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mengingat terjemahan dari kata fa'ala ini. Kata fa'ala ini terjemahannya adalah, inti makna dari fa'ala ini adalah bekerja atau kerja ya, bekerja.
bekerja atau kerja. Tetapi makna lengkap dari kata fa'ala ini adalah dia laki-laki telah melakukan sesuatu. Dia laki-laki telah melakukan sesuatu atau telah melakukan satu pekerjaan. Nah, sekarang coba saudara perhatikan. Fa'ala berarti dia seorang laki-laki telah bekerja atau dia seorang laki-laki telah melakukan satu pekerjaan. Pertanyaan saya adalah, terjemahan dari kata itu kata atau bukan? Jelas bukan. Terjemahan dari kata fa'ala ini adalah kalimat. Terjemahan dari kata fa'ala ini adalah kalimat. Kalimatnya yaitu dia laki-laki telah melakukan sesuatu. Jelas ini sebuah kalimat. Di dalam terjemahan fa'ala ini jelas ada domir ya, domir. Ada kata ganti nama, dia. Yang dia ini adalah huwa. Huwa. Nah, huwa itu adalah dia untuk laki-laki ya. Jadi dia laki-laki telah melakukan sesuatu. Berarti fa'ala ini adalah sebuah kalimat. Walaupun secara teknis ketika ditulis dan diucapkan itu adalah sebuah kalimat, sebuah kata, tetapi pada dasarnya sebuah kalimat. Walaupun ditulis dan diucapkan seperti sebuah kata, seperti word, tetapi yang benar bukan word. Yang benar bukan word, tapi ada sebuah kalimat, sebuah sentence. Nah, ini ya. Yang benar itu bukan word, tetapi sentence. Jadi saya ulangi, fa'ala ini bukan word, tapi sentence. Buktinya mana? Buktinya dalam terjemahan fa'ala berarti dia laki-laki telah melakukan sesuatu. Ini bahkan merupakan sebuah kalimat yang lengkap. Ada pelaku, ada penjelasan pelakunya siapa, jenis kelaminnya laki-laki, ada dimensi waktunya, telah, artinya sudah dilakukan di masa lalu. Ada objeknya, sesuatu. Cuma belum dijelaskan sesuatunya. Tapi jelas ada objek di situ. Jadi ada subjek, ada objek, ada keterangan waktu. Itulah kenyataan dari kata fa'ala. Jadi saya ulangi, setiap kata dalam bahasa Arab itu mengandung domir, ya. Setiap kata mengandung domir. Nah, itulah yang menyebabkan sebuah kata dalam bahasa Arab bermakna kalimat. Atau dengan kata lain, bila kata misalnya terbagi menjadi kata benda, misalnya kata terbagi menjadi kata benda dan kata kerja, maka kata benda itu mewakili kalimat kata benda. Kata benda ini setara dengan kalimat kata benda. Kalimat kata benda. Kata ini setara dengan kalimat kata benda, atau di dalam bahasa Arabnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyatun, ya. Jumlah ismiyah. Nah, sedangkan kata kerja ini setara dengan jumlah fi'liyah atau jumlah kata kerja. Jumlah verbal dalam bahasa Inggris. Jumlatun fi'liyatun. Fi'liyatun. Oke, saya ulangi. Karena asas makna bahasa Arab adalah kalimat, bukan kata,
atau dengan kata lain, kata semakna dengan kalimat, walaupun secara teknis, secara tulisan, secara ucapan adalah sebuah kata, tetapi secara makna adalah kalimat. Dengan demikian, bila kata terbagi menjadi kata benda dan kata kerja, maka kata benda adalah setara dengan jumlah ismiyah, kalimat nominal, kalimat kata benda. Kata kerja setara dengan jumlah fi'liyah, jumlah kata kerja, kalimat kata kerja, kalimat verbal. Ya, bisa dipahami ya? Karena itu, mulai sekarang yang perlu kita lakukan adalah memastikan harus terjadi perubahan harus ada perubahan cara pandang kita terhadap bahasa Arab. Ya, perubahan pandangan yang pertama itu adalah bahwa kata dalam bahasa Arab secara makna adalah kalimat. Ya, hal itu terjadi karena di dalam setiap kata ada domir, ya. Jelas tadi kita lihat di dalam sebuah kata ada domir, ada apa tadi? Ada kata ganti nama, sehingga setiap kata pada dasarnya bukan kata. Sini ada domir, di sini bukan hanya ada domir. Di dalam kata kerja bukan hanya ada domir. Bahkan ada apa? Tadi ada keterangan waktu, ya, ada dimensi waktu, ada pelakunya. Nah, kalau di sini di samping ada domir, di dalam kalimat kata benda di samping ada domir, mungkin dia ada di sini juga ada isim isyarah. Ada ismul isyarah. Apa ismul isyarah? Kata penunjuk, ya, kata penunjuk. Kata penunjuk, partikel penunjuk. Jadi kalau misalnya, coba sekarang kita ambil contoh sebuah kata benda, ya. Kita ambil contoh kata benda. Misalnya baitun. Baitun. Kalau ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka baitun itu adalah sebuah rumah. Sebuah rumah. Dari mana kata sebuah? Ingat kembali pada pelajaran tentang tanwin. Tanwin itu menyatakan arti sebuah, ya. Ingat tanwin, ya. Apa itu tanwin? Tanwin adalah bunyi un, an, in di akhir kata benda, ya. Bunyi un, an, in di akhir kata benda itu menyatakan arti sebuah, satu, seorang, sekelompok, sekumpulan, sejumlah, ya. Pokoknya mengandung bagian satu, baik asal itu ada satu atau sekelompok. Oke. Nah, baitun adalah sebuah rumah atau satu rumah. Pertanyaan saya, kata sebuah rumah ini kata atau bukan? Ini bukan kata, tapi dua kata, ya kan? Bukan sebuah kata. Jadi dengan kata lain, baitun yang kita lihat sebagai sebuah kata ini kita terjemahkan menjadi dua kata. Dan dua kata ini dengan kata lain dalam istilah tata bahasa, sebuah rumah itu adalah frasa. Frasa atau frase, ya. Atau bahasa Inggrisnya phrase. Ini, ya. Apa? Frasa atau frase itu bisa menjadi anak kalimat. Tapi sebetulnya tadi saya katakan, baitun ini sebetulnya adalah kalimat lengkap, bukan frasa. Jadi di sini kita lihat, kalau kita menerjemahkan baitun menjadi sebuah rumah, itu salah. Artinya kalau kita menganggap ini satu kata, terjemahannya salah. Kenapa? Karena menjelma jadi dua kata. Iya kan? Dan dua kata itu menjadi frase. Jadi yang kita anggap kata ini ternyata frasa. Tapi tetap salah ketika ini dianggap frasa, ini ketika baitun dianggap frasa, salah. Kenapa? Karena tadi saya katakan
kata di dalam bahasa Arab adalah semakna dengan kalimat. Jadi kata baitun ini di samping ada penunjuk jumlah sebuah di sini ya, sebuah, ada kata sebuah menunjukkan satu rumah. Nah, untuk membuatnya menjadi kalimat lengkap, tentu kita harus menambah sesuatu di depan ini ya, di depan kata sebuah ini. Mungkin kita menggunakan kata tunjuk, apakah itu atau ini. Nah, dengan demikian ini sebuah rumah. Ini baru merupakan kalimat yang lengkap dalam bahasa Indonesia ya. Nah, di dalam bahasa Arabnya kata baitun ini pada hakikatnya semakna dengan ini sebuah rumah atau itu sebuah rumah. Jadi kalau mau dilengkapkan kalimat ini, kata ini adalah bisa jadi menjadi hada, huwa, baitun. Saya ulangi. Jadi yang kita lihat sebagai kata baitun yang kita sebagai sebuah kata itu pada hakikatnya adalah sebuah kalimat yang lengkapnya berbunyi hala huwa baitun, atau terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia ini sebuah rumah. Ini sebuah rumah. Tetapi sebuah rumah adalah terjemahan dari baitun. Lalu terjemahan untuk huwanya apa? Nah, ini yang menarik itu di dalam bahasa Arab domir bisa menjadi semacam kofula dalam bahasa Inggris ya. Domir tadi yang saya katakan tadi, domir ini dalam bahasa Inggris bisa setara dengan sebuah kofula. Apa kofula? Tofula. Kofula ini sama dengan linking verb. Apa itu linking verb? Kata kerja bantu. Kata kerja bantu semacam am, are, is gitu ya. Semacam am, are, is. Jadi huwa itu bisa setara, bisa muncul sebagai terjemahan bagi apa? Bagi am, are, is. Nah, ini yang menarik. Ada seorang mengajar bahasa yang sekarang mulai terkenal di internet itu. Tidak usah saya sebutkan namanya. Yang jelas dia seorang pria bule, berasal dari Kanada, pernah belajar di Inggris, di Pakistan. Kemudian sepulang belajar dia sibuk mengajar di Amerika ya, mengajar bahasa Arab dan tafsir Al-Quran. Nah, yang saya garis bawahi salah satu dari kata-kata orang ini adalah ketika dia mengurai tentang jumlah ismiyah, ketika dia membahas tentang jumlah ismiyah. Ketika dia membahas tentang jumlah ismiyah tadi kalimat nominal ya. Ketika dia membahas tentang jumlah ismiyah, jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah atau kalimat kata benda. Apa yang terpenting yang saya garis bawahi dari kata-kata dia itu adalah dia bilang di dalam kalimat kata benda bahasa Arab itu adalah lack of is. Apa? Dia bilang di dalam jumlah ismiyah ini lack of is. Apa? Jumlah ismiyah atau jumlah kalimat kata benda dalam bahasa Arab itu dibandingkan dengan bahasa Inggris, dia bilang tidak ada isnya, kurang is. Karena kalau misalnya tadi kita mengambil kalimat misalnya hada baitun misalnya, hada baitun ini kalau dipahami secara harfiah, hada berarti ini,
baitun berarti rumah. Ini rumah. Ini rumah. Nah, hada baitun atau ini rumah ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka tidak cukup dengan mengatakan this house, ya. Tidak cukup dengan mengatakan this house atau a house, this a house, tidak cukup. Baru menjadi cukup bila ditambah ke sini satu kata kerja bantu, satu linking verb, yaitu is. Ya, baru menjadi lengkap terjemahannya, menjadi benar dalam kalimat bahasa Inggris. Kalau hada baitun itu diterjemahkan menjadi this is a house. Nah, dia bilang this adalah terjemahan dari hada, a house terjemahan dari baitun, sedangkan is adalah tambahan yang saya maksud tambahan itu di dalam kalimat aslinya tidak ada isnya. Makanya dia bilang jumlah ismiyah ini lack of is, kurang is, tidak ada isnya. Nah, ini yang saya katakan keliru, ya. Ini sebuah kekeliruan yang barangkali tidak disadari oleh dia. Kalau tidak diketahui, saya yakin tidak tahu, ya, karena dia tidak benar. Kalau saya bilang dia tidak tahu, mungkin tidak benar. Karena dia mempelajari bahasa sedemikian seriusnya. Bahkan dia mengaku bahwa dia belajar dari setidaknya 4 orang guru ahli ketika dia belajar di Inggris, di sebuah madrasah di Inggris yang didirikan oleh orang-orang dari Timur Tengah. Jadi ketika dia mengatakan di dalam jumlah ismiyah atau kalimat nominal itu tidak ada isnya, lack of is, itu dia keliru. Kenapa? Karena tadi saya katakan di dalam kata baitun saja sebenarnya ada yang tidak terucap ketika diucapkan, tidak tertulis ketika dituliskan. Yaitu di dalam baitun ini seharusnya, ya, selengkapnya dari kata baitun ini kalau menggunakan kata penunjuk hada, kalau misalnya tempatnya dekat dari kita, hada bisa ditambah dengan huwa baitun. Jadi pada hakikatnya baitun saja bermakna hada huwa baitun. Apalagi kalau ditulis hada baitun, ya. Kalau ditulis baitun saja maknanya sudah hada huwa baitun. Saya ulangi. Kalau kita mengucapkan atau menulis baitun, pada hakikatnya kita menulis atau mengucapkan satu kalimat lengkap. Yaitu kalau rumahnya misalnya yang kita tunjuk ini jaraknya dekat, maka kita gunakan kata tunjuk hada huwa baitun. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini dia sebuah rumah. Tetapi ingat saudara, bahwa tadi saya katakan huwa ini setara dengan is. Huwa ini setara dengan is. Yaitu dia berperan seolah-olah merupakan sebuah linking verb kalau dalam bahasa Inggris, ya. Kalau sebuah kata kerja bantu. Jadi dengan kata lain, huwa bisa berarti is. Huwa bisa berarti is. Kalau di dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, huwa ini bisa menjadi adalah. Jadi hada huwa baitun, terjemahannya adalah ini adalah sebuah rumah. Di bawah bahasa Inggris, this is a house. Jadi jelas, ya, bahwa satu kata bermakna satu kalimat. Dengan kata lain, asas makna bahasa Arab adalah kalimat. Bahasa Arab adalah bahasa yang sentence basic meaning, bukan word basic meaning. Nah, kenapa? Kalau demikian pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Kenapa satu kata bisa bermakna satu kalimat? Kenapa satu kata dalam bahasa Arab bisa bermakna satu kalimat? Prinsip apa? Peraturan apa? Dalil apa yang digunakan untuk itu? Nah, dalil yang perlu
perhatikan oleh kita semua adalah dalil yang sering diajarkan ketika kita mempelajari balaghah. Ketika kita mempelajari balaghah, mempelajari stilistika atau sastra Arab, ada sebuah dalil yang sering dipotong dalil itu ya, dipotong menjadi apa? Menjadi al-maqlum al-maqlumu makhdhub. Al-maqlum makhdhub. Al-maqlumu makhdhubun. Mahdhufun. Apa? Al-maqlum makhdhub. Selengkapnya di sini ada kata lain yang tidak diikutkan, tidak diucap. Sebenarnya lengkapnya adalah fasahatul kalam al-maqlum makhdhub ya. Fasahatul kalam al-maqlum makhdhub. Tapi kalau kita ambil ini saja sudah cukup. Al-maqlum makhdhub. Jadi apa itu fasahatul kalam al-maqlum makhdhub? Ini adalah sebuah prinsip dalam sastra Arab bahwa sebuah dalam sebuah kalimat, sebuah wacana yang baik itu, yang fasih, artinya fasih itu yang indah, yang tepat, yang benar, yang mengenai sasaran, itu harus menggunakan prinsip al-maqlum makhdhub. Al-maqlum makhdhub yang sudah diketahui, yang sudah dimengerti oleh pembicara dan pembaca atau pembicara dengan yang mendengar, itu maka kata-kata itu yang sudah sama-sama diketahui tidak perlu diucap kalau disampaikan dalam bentuk ucapan, tidak perlu ditulis kalau disampaikan dalam bentuk tulisan. Jadi dengan kata lain, bila dalam kata baitun ini kita sudah tahu bahwa di sini ada huwa dan hada misalnya, kita sudah paham bahwa kata huwa dan hada itu memang ada dan sudah kita mengerti, kita mengucapkan baitun saja sudah cukup, tidak kata hada dan huwanya tidak usah diucap. Atau kalau kita contohkan ke dalam kalimat bahasa Indonesia, misalnya ketika kita memanggil tukang bakso atau sopir taksi misalnya kan kita cukup berteriak bakso. Nah, kata bakso ini sudah mewakili maksud kita bahwa kita memanggil tukang bakso. Kalau kata bakso itu mau kita lengkapkan, maka yang muncul adalah sebuah kalimat kira-kira, hei abang tukang bakso, mari sini, saya mau beli, ya, seperti dalam anak-anak ya. Atau hei abang taksi, mari sini, saya mau menggunakan taksi Anda, gitu kan? Saya mau menyewa taksi Anda. Nah, itu semua cukup kita ucapkan dengan kata bakso atau taksi, gitu. Nah, ini ya. Nah, cuma kita orang Indonesia tidak menyadari bahwa dengan menggunakan cara seperti itu, yaitu dengan meneriaki bakso atau taksi, itu sebenarnya kita sudah menggunakan prinsip al-maqlum makhdhub ya. Kita tidak pernah menyadari itu. Dan memang dalam bahasa Indonesia tidak ada dalil al-maqlum makhdhub ya. Hanya di dalam pelajaran bahasa Arab kita temukan dalil al-maqlum makhdhub. Nah, ini sebuah prinsip berbahasa yang seharusnya dipahami mulai dari tingkat SD sampai ke tingkat perguruan tinggi. Nah, jadi terakhir ya, mau saya simpulkan kembali, saya ajak Anda kembali kepada pernyataan semula ya, bahwa di dalam hierarki bahasa Arab itu yang menempati hierarki terendahnya ada kalimat. Sedangkan di dalam bahasa-bahasa lain yang menempati hierarki terendahnya adalah kata. Itu perbedaannya ya, bahasa Arab dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi saya ulangi, satu kata dalam bahasa Arab pada hakikatnya mewakili makna satu kalimat. Sedangkan di dalam bahasa-bahasa lain, satu kata ya bermakna sebuah kata. Kemudian karena satu kata bermakna sebuah kalimat, maka kata benda itu mewakili kalimat kata benda, kalimat nominal. Kata kerja mewakili kalimat kata kerja atau kalimat verbal. Yang di dalam bahasa Indonesia kalimat verbal itu tidak ada ya. Artinya dalam bahasa Arab kan kalimat verbal itu adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis, kita temukan kalimat kata kerja di belah fi'il ya, maka itu semua
pasti akan kita terjemahkan menjadi kalimat kata benda ya, menjadi kalimat nominal. Saya kira demikian juga dalam bahasa Inggris ya. Jadi yang benar-benar menggunakan kalimat verbal itu hanya bahasa Arab. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan saudara bisa memahami dan bisa bermanfaat. Lebih lanjut kita akan mengkaji bahasa ini secara lebih lengkap, secara perlahan-lahan ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.